Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? Let's introduce myself. My name is Muhammad Imam Ali Shadili. I am an English teacher. Welcome to my English class. For 20 minutes later, I will accompany you to learn about the English. But before we are going to learn, let's begin by reciting Basmalah together. Sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini saya akan memaparkan dalam tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran ini berisikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP. Sedangkan untuk jenjang sekolah sendiri adalah SMP, kelas 7 semester 1, mata pelajaran bahasa Inggris, materi pokok adalah speaking dan writing. Untuk alokasi waktu adalah 10 menit atau 1 kali pertemuan. Today we have one material that we are going to learn together. It is sentence. I'm sure that you have already learned this material in the previous study, but today you will get more specific than before. So I hope you can focus and understand well this material, because this material is very basic. If you want to get your English well, so you must understand well this material. I'm sure that you can do that. Okay, here we go. Sentence. Sentence, or we can say kalimat, in bahasa adalah kumpulan kata yang memiliki arti sempurna dan berpola minimal subjek plus verb dan bertanda baca pengakhir. Lalu apa saja tanda baca pengakhir itu? Kita lihat sama-sama. Tanda baca pengakhir yang dimaksud adalah pertama full stop, kedua koma, dan yang ketiga adalah question mark atau tanda tanya. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan, tanda baca pengakhir dalam suatu kalimat itu sifatnya adalah wajib, karena tanpa tanda baca dalam suatu kalimat tersebut tidak bisa disebut dengan kalimat yang sempurna. Okay, sentence divided into two parts. The first is verbal sentence and second is nominal sentence. Verbal sentence adalah kalimat yang kata kerjanya atau verbnya itu berupa bare infinitive. Apa itu bare infinitive? Bare infinitive adalah kata kerja murni yang memiliki kelas kata dan makna kamus. Jadi jika teman-teman mencari makna dalam kata dalam dictionary atau kamus, dia akan memiliki kelas kata, apakah dia berbentuk verb 1 atau verb 2, dan dia memiliki makna. Contoh, study artinya belajar, sleep artinya tidur, cook artinya memasak, dan read artinya membaca.
Keempat contoh kata di sini itu disebut dengan bare infinitive atau kata kerja murni. Oke, next. Untuk formulanya sendiri, dalam kalimat verbal atau verbal sentence itu terdiri atas subject, verb, dan object. Contoh, I study English. I di sini kelas katanya sebagai subjek, memiliki makna saya. Sedangkan study kelas katanya adalah verb atau kata kerja yang memiliki arti belajar. Sedangkan English di sini memiliki kelas kata noun yang artinya bahasa Inggris, yang kelas katanya sebagai objek. Jadi I study English adalah salah satu contoh kalimat verbal sentence atau verbal sentence. Okay, understand? Okay, here we go to the next material. Nominal sentence. Nominal sentence adalah kalimat yang kata kerjanya atau verbnya berupa auxiliary verb. Auxiliary verb adalah kata kerja yang tidak memiliki makna kamus atau biasa disebut dengan to be. Jadi, jika teman-teman mencari auxiliary verb, itu tidak akan memiliki makna, tapi dia memiliki kelas kata. Seperti itu. Dan pada akhir kalimat diakhiri dengan subjective complement. Subjective complement itu ada yang menyebutnya three complement. Three complement atau subjective complement artinya adalah makna yang menerangkan subjek atau makna tersebut menerangkan subjek. Dia berupa apa saja? Berupa adjektif, ada noun atau adverb, atau bisa disingkat menjadi ANA, adjektif, noun, adverb. Auxiliary verb itu ada apa saja sih? Ada is, am, are, was, were, be, dan been. Itu adalah auxiliary verb. Sedangkan subjective complement itu ada 3. The first is adjective, second is noun, and the third is adverb. Itu. Sekarang masuk ke dalam contohnya. Untuk formulanya sendiri seperti yang telah dijelaskan tadi, yang pertama harus diawali oleh subject, dan yang kedua adalah auxiliary, and the third is subjective complement atau salah satu dari subjective complement. Kita mulai salah satu contoh dari nominal sentence yang kalimatnya diakhiri dengan adjektif. Contoh, I am happy. Jangan lupa tanda pengakhirnya, titik. I di sini kelas katanya sebagai subjek yang artinya saya, sedangkan am kelas katanya sebagai auxiliary verb atau to be, dan happy adalah sebagai subjective complement yang kelas katanya adalah adjektif. Dan tak lupa kita akhiri dengan tanda baca pengakhir yang berupa full stop atau titik. Next, sekarang kalimat yang subjective complementnya berupa noun. The first, kita bisa membuat contoh. She is a student. Jangan lupa full stop. She kelas katanya adalah subject, is sebagai auxiliary, dan a student subjective complement dan memiliki kelas kata sebagai noun. Noun itu adalah kata benda, sedangkan adjektif adalah kata sifat yang telah kita buat contoh sebelumnya. Dan ini tadi adjektif itu disebut dengan kata sifat. Oke, next. Sekarang masuk ke contoh yang ketiga. Subjective complement berupa adverb. Contoh,
He is here. He kelas katanya sebagai subjek, sedangkan is auxiliary, dan here di sini kelas katanya adalah subjective adverb dan posisinya sebagai subjective complement atau menjelaskan subjek. Here di sini adverb, dan adverb itu sendiri pengertiannya adalah kata pelengkap atau kata penjelas, seperti itu. Mungkin sampai di sini materi kita pada siang hari ini. Okay everyone, before we close our learning program today, here we have some exercise. Before you do your exercise, please write first the instruction here, and you can write your name, for example Nu, and your class, and you can start your exercise. Okay, from the first question, please read the instruction here below. Choose the correct answer. Shakira and I blah 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 to see the movie. Pertama yang perlu teman-teman perhatikan, yang perlu dianalisa adalah kalimat pertama ini harus analisa dulu apakah kalimat ini berbentuk kalimat verbal ataukah kalimat nominal. Dari subjek dilihat Shakira and I bla 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 to see the movie. To see the movie ini bukan masuk dalam bagian subjective complement, berarti kalimat ini bisa disimpulkan berupa kalimat verbal. Manakah jawaban yang paling tepat? When adalah jawaban yang paling tepat. The second question, my uncle blah 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 an engineer. Dari kalimat kedua ini, dari contoh kedua ini, dari soal yang kedua ini, bisa disimpulkan bahwa an engineer here sebagai objek, dan objek di sini kelas katanya adalah noun. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertanyaan nomor 2 ini adalah berbentuk kalimat nominal. Jadi yang kita butuhkan adalah auxiliary verb. Manakah auxiliary verb yang sesuai? Apakah are ataukah is? Ya, jawabannya adalah is. My uncle is an engineer. Okay, the third question. Dari contoh ketiga ini, dari pertanyaan ketiga ini dapat disimpulkan bahwa kalimat ini secara jelas adalah kalimat nominal. Dari mana kita tahu? Di sini sudah jelas ada auxiliary verb yaitu is, dan subjeknya adalah that car. Jadi kita membutuhkan subjective complement yang berupa adjektif, ataukah adverb, ataukah noun. Dari bagian di sini, dari jawaban yang tersedia, manakah yang berupa adjektif, noun, ataukah adverb? Jawaban yang tepat adalah mine. Mine di sini berupa pronoun. Jadi jawaban tepat adalah noun, pronoun. Oke, untuk the fourth question here, where blah 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 you going to meet tonight. Dari kalimat ini dapat disimpulkan bahwa pertanyaan nomor 4 ini berupa kalimat nominal. Jadi yang kita butuhkan adalah auxiliary verb. Di manakah di sini auxiliary verb? Apakah he, ataukah is, ataukah go, ataukah when, ataukah are? Karena di sini you, maka yang sesuai adalah are. Okay. The third question, the last question. The restaurant was bla bla bla. Dapat disimpulkan pada pertanyaan kelima ini adalah kalimat nominal. Dari mana kita tahu?
di sini sudah jelas adanya auxiliary verb pada past tense atau masa yang lampau. The restaurant was bla bla bla. Tadi yang kita butuhkan adalah subjective complement yang berupa apakah noun ataukah adjektif ataukah adverb. Jawaban sesuai adalah apakah who, bukan, karena who adalah verb, ataukah in adalah preposition, no. Apakah very dirty, yes, it is adjective. Oke. Apakah to, bukan, ataukah exit, no, exit adalah verb. Jadi jawaban yang sesuai adalah C, very dirty. Oke. Jika ingin melihat skor, klik tombol di bawah. Check score, and you can see here your score is 5. The true is 5 and the false is 0. And your score you can see 100. You get the score 100. It is the perfect score. Jika Anda ingin mengulang, silahkan klik tombol repeat. So, jika teman-teman merasa bahwa skornya belum sesuai dengan harapan, maka teman-teman bisa mengulang kembali sampai tercapai nilai yang diinginkan. You can understand all of the material today, and you can practice your English in your daily activity, and may Allah give useful for us. Thank you very much, and see you in the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.